Sejarah Khilafah Bani Umayyah. Pada tahun 41 Hijriah, cucu Rasulullah SAW, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah SAW, menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Penyerahan kekuasaan ini dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk meraih kedamaian dalam Islam dan terhentinya perselisihan dan pertempuran darah antara sesama kaum muslimin. Penyerahan kekuasaan inilah yang nantinya akan dikenal sejarah sebagai awal berdirinya Khilafah Bani Umayyah. Bisa dikatakan, Khilafah Bani Umayyah adalah kekuasaan dengan luas wilayah yang sangat mengagumkan. Meskipun banyak terjadi perselisihan, tetapi para ulama di masa itu selalu bijaksana dalam menyikapinya. Khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia menjadi khalifah karena kekuasaan dari Al-Hasan diberikan kepada beliau. Ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah, beliau bisa dikatakan khalifah terbaik setelah Ali bin Abi Thalib. Bukan hanya piawai di dalam memimpin, tetapi beliau juga dikenal sebagai orang yang soleh serta bijaksana. Anda tidak boleh mencela Muawiyah karena sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang berpihak kepada Syiah. Hampir buku-buku sejarah di Indonesia mencela Muawiyah dan putranya yaitu Yazid bin Muawiyah. Jika Anda menengok kepada literatur yang ditulis oleh ulama Ahlus Sunnah, maka hampir semua ulama Ahlus Sunnah memuji Muawiyah dan juga Yazid. Tetapi jika Anda menelisik kepada orang-orang Syiah, maka di mata mereka Muawiyah dan Yazid itu adalah dua setan yang mengambil kekuasaan dari keturunan Rasulullah. Jadi silahkan dipilih kemana Anda berpihak. Jasa Muawiyah yang paling fenomenal di dalam sejarah Islam adalah dibentuknya armada laut Islam pertama di dunia Islam. Awalnya, Muawiyah telah melihat celah kelemahan pasukan Islam yang selalu kewalahan menghadapi pasukan laut dari pasukan Romawi Timur. Celah ini sangat menguntungkan bagi musuh-musuh yang memiliki armada laut yang lengkap. Namun, ketika itu Khalifah Umar masih menjabat khalifah tidak menyetujui pembangunan armada laut karena orang-orang Arab tidak terbiasa dengan laut. Ketika masa Khalifah Utsman bin Affan, barulah proposal Muawiyah mendirikan armada laut itu mendapat izin secara penuh ketika pecah pertempuran Zatus Sawari, yaitu pertempuran laut pertama bagi umat Islam. Pada saat itulah di mana militer Islam benar-benar menjadi momok yang menakutkan bagi musuh-musuh Islam. Di dalam pasukan Islam adalah seperti kucing yang selalu mengalahkan singa, dan di laut armada Islam bagi hiu yang bisa memangsa paus. Kehebatan pasukan Islam yang menguasai daratan dan lautan dibuktikan dengan kehebatan pasukan yang dibawa oleh Tharik bin Ziyad untuk menginjakkan kaki mereka pertama kali di benua Eropa. Pasukan yang dibawa oleh Tharik bin Ziyad adalah pasukan terbaik yang mampu bertempur di laut dan di darat. Pasukan ini pula yang pada akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan Visigoth yang berkuasa di Andalusia pada saat itu. Bukan hanya menjinakkan kerajaan zalim itu saja, penduduk Andalusia pun diberikan kemerdekaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Pasukan Islam dengan membawa misi perdamaian dan kesetaraan manusia, tidak ada perbedaan manusia di mata manusia yang lain. Kedudukan manusia itu dibedakan di sisi Tuhan berdasarkan ketakwaannya. Karena Islam itu damai dan adil, maka orang-orang Andalusia pun berbondong-bondong masuk Islam tanpa adanya paksaan. Ketika Khalifah Muawiyah wafat, beliau digantikan oleh putranya yaitu Yazid bin Muawiyah. Banyak orang-orang yang menganggap bahwa dia merupakan orang yang jahat karena seharusnya kekuasaan itu diberikan kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi ketika melihat sejarah dengan penuh, sebenarnya hal itu tidak bermasalah, dan Al-Husain pun tidak mempersalahkan hal itu. Orang-orang yang membenci Muawiyah dan Yazid pasti akan menuduh bahwa dalam pembunuhan Al-Husain di padang Karbala adalah Yazid bin Muawiyah. Padahal tidak pernah ada fakta membuktikan hal itu.
Justru orang-orang yang membunuh Al-Husain adalah orang-orang Syiah itu sendiri. Tokoh paling bertanggung jawab atas gugurnya Al-Husain dan banyak ahli bait Rasulullah di Karbala adalah Ubaidillah bin Ziyad. Dialah konspirator utama pembunuhan Al-Husain, dan dia bersama orang-orang pengikutnya adalah orang-orang yang berpaham Syiah yang dulu mendukung Ali bin Abi Thalib di dalam perang Siffin. Maka dari itu, orang-orang Syiah ketika hari kematian Husain, mereka menyiksa diri mereka dengan bermacam-macam pukulan hingga berdarah-darah. Hal itu karena tradisi yang dibuat oleh Jais atau Wabin, yaitu pasukan yang bertaubat. Karena mereka menyesal membunuh Husain dan berusaha menebus dosa mereka dengan menyiksa mereka diri sendiri. Bisa dikatakan mereka itulah orang-orang yang sesat, menutup dosa mereka dengan kesesatan. Hum dolun wa adollu. Namun yang mengherankan, justru banyak sekali penulis-penulis sejarah yang malah menyalahkan Yazid bin Muawiyah. Pada hakikatnya, mereka itu bukan ahli sejarah, tetapi ahli fitnah yang menuduh Yazid membunuh Husain. Padahal saat kejadian itu, Yazid tidak ada di Karbala. Pada dasarnya kekacauan sejarah itu pelakunya adalah Syiah, tapi Ahlus Sunnah selalu jadi kambing hitam. Seperti kisah perang Jamal dan perang Siffin tidak lepas dari arogansi Syiah dan Khawarij, karena kedua belah pihak itulah yang saat itu mempunyai nafsu besar untuk golongan mereka masing-masing. Bahkan saking berbahayanya Syiah ini, Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah membakar hidup-hidup orang Syiah yang memuja Ali sebagai Tuhan. Nauzubillahi min dzalik. Pada masa Yazid bin Muawiyah ini benar-benar terjadi banyak kekacauan. Selain terbunuhnya Al-Husain, penduduk Madinah tiba-tiba membatalkan baiat mereka kepada Yazid dan mengusir pengikut Yazid dan juga Yazid dari Madinah. Maka Yazid pun mengultimatum penduduk Madinah untuk kembali kepada ketaatannya dan diberi waktu selama 3 hari. Jika mereka menolak, para pasukan Yazid akan memasuki Masjid Madinah dengan pedang. Namun sampai pada waktu yang ditentukan, penduduk Madinah tidak mengindahkan ultimatum Yazid. Maka pasukan yang diutus Yazid pun memasuki Madinah dengan pedang dan peperangan. Namun pasukan ini justru tidak mengikuti perintah dengan benar. Tujuan Yazid mengirim pasukan hanya agar penduduk Madinah tunduk dan kembali kepadanya. Tetapi pasukan ini justru membantai penduduk Madinah, lalu mengambil kehormatan wanita-wanita Madinah, sehingga Madinah benar-benar berdarah pada saat itu. Pada saat kekacauan ini terjadi, Yazid bin Muawiyah meninggal dunia, dan semua orang menyalahkan Yazid. Ia mengirimkan pasukan ke Madinah. Oleh karena itu, Yazid disalahkan oleh semua orang. Yazid belum sempat memperbaiki kesalahannya, namun maut telah mendahuluinya. Inilah tahun-tahun di mana fitnah-fitnah bertebaran di muka bumi, dan ada 3 golongan muncul di dalam ini. Yang pertama, golongan pertama, orang-orang yang membenci dan melaknat Muawiyah dan Yazid. Kemudian yang kedua, golongan ini orang-orang yang tetap fanatik kepada Muawiyah dan Yazid apapun kejadiannya. Dan golongan ketiga adalah orang-orang yang berusaha menemukan benang merah dari kekacauan itu. Mereka bersifat di tengah, tidak fanatik, tidak juga melaknat. Dan golongan ketiga inilah merupakan sikap yang harus kita ambil, yang harus kita anut. Setiap manusia, dia mempunyai kebaikan dan kesalahan. Dia mempunyai dosa dan amalnya masing-masing. Apalagi kesalahan itu bukan dilakukan oleh tangannya sendiri, maka kita tidak boleh langsung melaknat orang itu. Kita tidak boleh melaknat kesalahan-kesalahan mereka. Biarlah Allah yang
yang menghisabnya, karena sesungguhnya Allah yang maha cepat perhitungannya. Terima kasih untuk mendengarkan video ini, untuk menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.